Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Rabu, 25 Jumadil Ula, 1446 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih di surat Al-Baqarah. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang beruntung, yang di atas petunjuk. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri kaum kufar, orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya, penentangannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau, Nabi Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan? Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, pada penglihatan mereka terhadap penghalang, penutup, dan bagi mereka terdapat azabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, yukhbir ta'ala anna alladhina kafaru ittasafu bil kufri wansabagu bih wa sara wasfan lahum laziman la yarda'uhum anhu radi'un wa la yanja' fihim wa'dun innahum mustamirruna ala kufrihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang kafir, yakni mereka-mereka yang ittasafu bil kufri, yang memiliki sifat kekufuran, wansabagu bih, mereka yang terwarnai, tercelup di dalam kekufuran, sehingga menjadi kekufuran itu wasfan lahum laziman, sehingga kekufuran itu menjadi sifat yang melekat terhadap mereka. La yarda'uhum anhu radi'un, tidak akan dapat, apa namanya, dihalangi, dicegah. Mereka tidak dapat dicegah dari kekufuran tersebut. Wala yanja' fihim wa'dun, dan tidaklah yang jauh bermanfaat bagi mereka wa'dun, wejangan. Tidak ada wejangan satupun yang bermanfaat bagi mereka. Innahum mustamirruna ala kufrihim. Mereka-mereka ini mustamirrun, akan tetap berada di dalam kekufuran mereka. Sehingga fasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah engkau Muhammad memperingatkan mereka ataupun tidak, mereka akan tetap tidak beriman. Ini orang-orang kufar. Wal'iyadzubillah. Wa haqiqatul kufri, Syekh As-Sa'di menjelaskan hakikat kekufuran. Wal juhudu lima ja'a bihi rasulu au jahada ba'dahu. Hakikat kekufuran adalah al-juhud, pendustaan, pengingkaran terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau jahada ba'dahu, atau hanya sebagiannya,
Yang diingkari hanya sebagiannya. Sama saja sebagian sebagian yang dibawa oleh Rasul atau semuanya. Ini termasuk kekufuran. Fahaula'il kuffaru la tufiduhum da'watu illa iqamatul hujjati alaihim. Sehingga mereka-mereka ini orang-orang kufar tidak akan mendapat faedah dari dakwah terhadap Islam kecuali hanya sekedar iqamatul hujjah, penegakan hujjah atas mereka. Ya karena orang kafir tidak dapat diberikan hukuman kecuali setelah ditegakkan hujjah atas mereka. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Dan seolah-olah fi hadza dalam hal ini merupakan qat'an li tam'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Merupakan eh, qat'an, pemutus li tam'ir rasul, pemutus anggapan atau keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan keimanan mereka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat perhatian terhadap umatnya. Beliau sangat menginginkan mereka orang-orang kafir agar dapat memeluk Islam. Wa annaka la ta'sa alaihim. Namun mereka tidak akan dapat masuk Islam dan sesungguhnya engkau wa annaka wahai Muhammad la ta'sa alaihim. Jangan engkau agar tidak berputus asa. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Engkau jangan bersedih hati karena mereka tidak beriman. Karena memang demikianlah sifat mereka yang telah mereka pilih. Tsumma dzakarul mawani'al mani'ah lahum minal iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya menyebutkan penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ai maknanya tubi'a 'alaiha bitabi'in la yadkhuluha al-imanu. Taba'a 'alaiha Allah Subhanahu wa taala menutup, memberi tutup dengan tutup yang la yadkhuluha, yang tidak dapat dilewati oleh keimanan. Keimanan tidak dapat masuk ke dalamnya. Dalam apa ini? Qulubihim wa ala sam'ihim. Ke dalam hati dan juga pendengaran. Ada tutupnya. Wala yanfudhu fiha. Dan juga tidak dapat ya tidak dapat
tidak dapat menerimanya. Fala ya'unu ma yanfa'uhum. Sehingga mereka tidak bisa menerima iman, tidak dapat menolong, tidak dapat membantu mereka untuk mengambil manfaat. Wala yasma'una ma yufiduhum. Dan mereka tidak dapat mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala besarihim ghisyawah. Di atas penglihatan mereka terdapat penghalang. Ai ghisya'un wa ghita'un. وكأنه تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. Yaitu penutup, penghalang, yang menghalangi. وكأنه tamna'uha, seakan-akan mereka penghalang penutup itu menghalangi dari melihat melihat hal-hal yang bermanfaat. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad saddat alaihim. Dan jalan-jalan ilmu dan kebaikan ini telah tertutup bagi mereka. Fala matama'a fihim, sehingga tidak ada harapan bagi mereka. Wala khaira yurja indahum, tidak ada yang bisa diharapkan dari kebaikan. Wa inna ma mana'u dzalik, hanyalah mereka akan terhalangi darinya. Saddat anhum abwabul iman, dan pintu-pintu keimanan akan tertutup dari mereka. Bisa babi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim, ya, dengan sebab kekufuran mereka, pengingkaran mereka, dan juga penentangan mereka setelah jelas bagi mereka itu kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman, "Nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana lam yu'minu, seakan-akan mereka belum pernah beriman kepadanya sama sekali, awwala marrah, pada permulaannya. Wa hadza iqabun ajilun. Ini adalah hukuman yang disegerakan. Tsumma dzakara al-iqabul ajil. Setelah disebutkan iqab yang ajil yang disegerakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iqab, hukuman yang ditunda, yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum adzabun azim," dan bagi mereka azab azab yang berat. Wa huwa adzabun nari, yakni adalah azab neraka. Wa sukhtul jabbaril mustamir daim, dan kemurkaan al-jabbar yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala, al-mustamir daim, kemurkaan Allah yang berkelanjutan, ad-daim yang berkelanjutan selamanya. Tsumma qala ta'ala fi faslil munafiqin.
Nah, baik. Terjadi gangguan sedikit sehingga em, sampai mana tadi? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang yang ajil yang disegerakan di dunia. Ini mereka tidak akan bisa beriman disebabkan ulah mereka sendiri. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang akan datang, al-ajil. Faqala walahum adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang besar, yang amat besar, yakni azab neraka, kemarahan Allah al-mustamir daim yang berkelanjutan. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ciri-ciri kaum munafikin, orang-orang munafik, alladzina zahiruhumul Islam wa batinuhumul kufr. Yang zahir mereka itu Islam, mereka menampakkan keislaman, namun batinnya adalah kekafiran. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait kaum munafikin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan terkait kaum yang kufar ini, yang mereka apa namanya ditutup hati dan juga pendengaran mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang jelas-jelas telah datang kepada mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.